Minggu ini, pasar kripto mengalami koreksi yang cukup mengkhawatirkan, membawa mayoritas aset seperti Bitcoin kembali ke fase konsolidasi. Nah, sebelumnya banyak banget nih yang udah pede kalau Bitcoin bakal naik lagi dan September bakal bullish karena The Fed bakal nurunin suku bunga acuan, tapi sayangnya realita tak seindah itu kawan. Bitcoin mengalami koreksi pada hari Selasa sekitar 4%, bahkan 14% dari akhir bulan Agustus lalu. Nah, lantas apa sih penyebab kegaduhan market kali ini? Apa yang membuat pasar diambang ketidakpastian? Apakah resesi? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pasar kripto minggu ini. Pasar kripto koreksinya nggak sendirian ya guys, karena pada hari Selasa kemarin, pasar kripto turun bersama dengan mayoritas aset berisiko lainnya seperti saham. Nah, koreksi ini terjadi setelah adanya pengumuman dari BOJ atau Bank of Japan, yaitu bank sentral dari negara Jepang. Gubernur Bank of Jepang, Kazuo Ueda, baru aja membuat pengumuman di pekan ini kalau Jepang akan terus menaikkan suku bunga acuan dari awalnya minus menjadi 0%, terus sekarang jadi sekitar 0,25% dan kemungkinan di akhir tahun akan naik lagi. Nah, kenapa Jepang penting? Balik lagi karena strategi yang dipakai oleh mayoritas investor dan trader institusional yang bernama carry trade. Carry trade adalah sebuah strategi di mana para investor dan trader ini minjem uang sebagai leverage atau modal tambahan, tapi minjemnya dari Jepang. Hasil pinjaman ini digunakan ke aset-aset di pasar keuangan negara lain, terutama Amerika Serikat, sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Nah, pertanyaannya kenapa Jepang? Karena pada awalnya Jepang itu menerapkan kebijakan yang bernama negative interest rate, yang artinya bunga minjem dan nabung di negara itu minus. Alias kalau kalian nabung, kalian malah disuruh bayar, dan kalau kalian minjam, kalian gak dikenakan biaya dan malah dikasih bonus. Kebijakan ini diterapkan pada saat ekonomi Jepang mulai sulit karena masyarakatnya gak ada yang mau konsumsi alias terlalu hemat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini berujung perputaran uangnya berkurang drastis dan perekonomiannya menjadi stagnan. Kebijakan ini sebenarnya adalah cara agar masyarakat dipaksa spending uang yen dan berujung inflasi naik biar ekonomi kembali berputar. Jadi buat orang luar negeri yang minjam itu enak banget kan? Mereka gak perlu bayar bunga dan malah dapat bonus. Terus mereka bisa pakai uangnya untuk transaksi di pasar keuangan di negara yang keuntungannya lebih tinggi seperti contohnya di Amerika. Nah, pertanyaannya kenapa Amerika? Soalnya keuntungan asetnya bisa nutup pinjaman dan memberikan keuntungan, jadi seakan-akan investor dan trader ini gak ngeluarin modal sama sekali. Ditambah lagi, nilai tukar antara dolar Amerika dan yen itu jauh lebih kuat dolar Amerika saat kebijakan negatif interest rate ini diterapkan. Jadi hasilnya banyak nyari leverage dari Jepang untuk di negara lain. Tapi lama-kelamaan Jepang juga gak sanggup nerapin kebijakan ini karena inflasi naik drastis tapi gak barengan sama perekonomiannya. Kemungkinan besar karena kebanyakan yang pakai yen ke luar negeri dan bukan ke negaranya sendiri. Jadi uang yang beredar nambah tapi perekonomian mereka tetap stagnan. Hasilnya kebijakan ini mulai berubah dari awalnya minus 0,1% sampai bunganya jadi 0%, terus sekarang naik lagi jadi 0,25%. Nah, dengan naiknya suku bunga ini, maka para investor dan trader yang pakai leverage dari Jepang terpaksa harus atur ulang strategi mereka karena bunganya jadi mahal. Hasilnya mereka ini terpaksa jual aset mereka biar gak kena bunga yang lebih mahal ini, karena bunga leverage floating alias akan terus berubah-ubah sesuai kebijakan bank sentral dari Jepang. Kalau mereka gak jual, mereka harus cari aset yang bisa ngasih keuntungan untuk nutupin biaya bunga plus tetap ngasih mereka keuntungan. Dan rata-rata institusi menganggap kalau proses ini itu gak worth it, jadi mendingan jual dulu. Makanya dengan pengumuman kemarin kalau suku bunga akan terus naik, banyak yang akan jual, terutama di pasar saham, karena leverage paling banyak digunakan di pasar saham Amerika.
Indeks S&P 500 mengalami koreksi sekitar 3% yang merupakan sebuah kejutan mengingat S&P 500 adalah indeks yang seharusnya paling stabil di Amerika. Bersama dengan pengumuman tersebut, indeks saham Jepang juga pada hancur. Makanya, aset-aset berisiko lainnya seperti kripto juga ikutan turun seperti Bitcoin yang mendadak turun 4% dan kripto lain yang turun lebih besar. Adanya wacana gagalnya naik suku bunga acuan di Amerika Serikat. Oke, lantas terus apa nih hubungannya sama Amerika dan narasi Red Cat yang seharusnya bikin bullish? Oke, jadi gini guys, narasi yang sekarang beredar adalah The Fed atau Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunga acuan pada September ini. Lebih tepatnya pada tanggal 18 September 2024 saat pengumumannya nanti. Pernyataan ini disampaikan di sekitar awal Agustus kemarin, langsung dari kepala The Fed yaitu Jerome Powell. Turunnya suku bunga acuan akan memberikan sentimen positif untuk aset berisiko seperti saham dan juga kripto. Karena suku bunga acuan yang turun menandakan inflasi yang mulai membaik dan berarti perekonomian juga mulai membaik. Asumsinya dalam kondisi ini masyarakat akan kembali konsumsi dengan normal dan memiliki alokasi tambahan untuk investasi di aset yang berisiko. Ditambah lagi dengan suku bunga acuan yang turun berarti uang beredar akan kembali bertambah yang dimana berujung pada likuiditas tambahan ke pasar keuangan. Makanya dianggap bullish ya guys. Tapi dengan adanya narasi carry trade dari Jepang yang mulai naikin suku bunga acuan, kemungkinan rencana Red Cat ini jadi gagal. Bank Sentral Eropa, Inggris, dan Amerika menganggap bahwa Jepang adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan karena perubahan kebijakan moneter Jepang akan sangat mempengaruhi nilai tukar dari mata uang ketiga bank sentral tersebut. Semua ini balik lagi karena carry trade, di mana orang-orang dari tiga negara atau benua itu yaitu Inggris, Amerika, dan Eropa mayoritas pakai yen buat leverage mereka. Jadi, kalau semena-mena mengubah suku bunga acuan, bisa jadi nilai tukar uang mata uang mereka akan kalah dari yen, yang dimana membuat leverage dari Jepang akan semakin mahal dan justru membuat tekanan jual lebih parah lagi di pasar keuangan di negara mereka masing-masing. Kenapa Amerika butuh dolar kuat? Nah, kalau kita ngomongin kripto, fokus utamanya ada di Amerika. Karena sampai sekarang, Amerika masih menjadi penyumbang volume transaksi terbesar untuk kripto. Jadi, yang perlu diawasi adalah kebijakan Amerika dan Jepang untuk saat ini. Amerika gak bisa semena-mena nurunin suku bunga acuan saat Jepang naikin suku bunga acuan. Karena dalam teori ekonomi, saat suku bunga acuan turun, nilai mata uang negara tersebut juga akan turun. Karena ekspektasinya adalah suku bunga acuan turun akan menambah jumlah uang yang beredar. Nah, begitupun sebaliknya, kalau suku bunga acuan naik, maka nilai uangnya akan naik. Karena jumlah uang yang beredar akan berkurang. Artinya, kalau Amerika nurunin suku bunga acuan saat Jepang naikin suku bunga acuan mereka, dolar Amerika bisa melemah terhadap yen Jepang dan Amerika gak bisa membiarkan hal ini terjadi. Ada beberapa alasan kenapa ini gak bisa terjadi, yaitu permasalahan carry trade tadi, permasalahan transaksi global, dan permasalahan dominasi global. Dari sisi carry trade, kalau dolar Amerika melemah terhadap yen, maka leverage minjam ke Jepang akan semakin mahal. Karena orang yang minjam ini awalnya dapat yen, terus mereka convert ke dolar Amerika untuk transaksi di pasar keuangan Amerika. Buat balikin utang, mereka harus ambil keuntungan dan tukar dolar Amerika balik lagi ke yen Jepang. Dan kalau nilai tukar dolar Amerika melemah, mereka akan mendapatkan lebih sedikit yen. Belum lagi ditambah bayar bunga, jadi malah makin mahal atau boncos. Nah, kekhawatirannya adalah kalau kayak gini terus, tekanan jual semakin naik dan volume transaksi di pasar keuangan Amerika justru turun drastis. Begitu juga perekonomian Amerika gak sanggup untuk menanggapi ini lagi karena perekonomiannya emang lagi udah sekarat. Oke, dari sisi transaksi global, Amerika berpotensi mengalami penurunan dalam pendapatan negara dan justru pengeluaran lebih tinggi karena kalau melemah terhadap yen berarti import akan lebih mahal dan pendapatan ekspor akan semakin turun. Terutama mengingat Jepang adalah salah satu partner transaksi global dari Amerika yang paling kuat.
Dari sisi dominasi global, seperti yang kita tahu, dolar Amerika itu dipakai di mana-mana buat ekspor, buat impor, dan juga dianggap sebagai aset paling aman atau safe haven. Kalau emang melemah, maka status ini bisa terancam dan berpotensi terjadi disrupsi di dunia keuangan global. Dan Amerika gak mau banget kehilangan dominasinya. Ujung-ujungnya mereka bisa pakai cara keras buat menanggapi hal ini, seperti yang mereka biasa lakukan saat ingin mengambil dominasi, yaitu melalui perang. Tapi sekarang duitnya lagi sekarat, jadi mungkin saja gak mungkin ya. Jadi ini kenapa alasan rate cut kemungkinan ditunda atau gak berdampak apapun buat pasar keuangan. Karena niat awalnya rate cut adalah biar ada likuiditas tambahan dari bertambahnya jumlah uang yang beredar. Kalau lagi kayak gini justru likuiditasnya gak bakal ngaruh ya, karena akan tercounter sama volume jual dari hasil carry trade di Jepang. Ujungnya pasar bakal tetap stagnan. Nah, semua ini bisa diatasi dengan suntikan dana dari pemerintah, misalkan lewat penjualan obligasi negara jangka pendek, seperti yang dilakukan Amerika di tahun 2023 yang seperti kita lihat membuat dampak positif ke pasar keuangan termasuk kripto. Tapi ini hanyalah solusi jangka pendek yang dimana mengorbankan masa depan perekonomiannya. Jadi kemungkinan perekonomian malah makin buruk nantinya dan kita cuma bakal nikmati bull market sementara. Nah, bisa kita lihat bahwa sekarang dolar Amerika mulai melemah terhadap Jepang. Jadi sekarang masih banyak ketidakpastian di luar sana guys. Oke, intinya jangan terbawa FOMO narasi rate cut dulu ya guys, karena sekarang masih banyak ketidakpastian terkait makroekonomi antara Jepang dan Amerika. Nah, buat reminder lagi, selalu jaga manajemen risiko dan jangan FOMO, selalu fokus pada strategi awal kalian dan jangan mudah terpengaruhi. Nah, di weekend selanjutnya kita akan bahas makro lagi dan membahas apakah terjadi resesi di Amerika dan apakah potensi rate cut ini akan menjadi bearish atau bullish. Tunggu aja ya guys di minggu depan. Oke, sekian aja untuk video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!